Dari beberapa berita yang sedang mencekam, kita belajar bahwa kita tidak boleh ikut-ikutan menyalahkan dan menghakimi orang sebelum benar-benar terbukti. Lisan kita adalah cerminan hati, dan tentu kita tidak ikut-ikutan untuk sembarangan menggunakan lisan. Gunakan lisan dengan baik yang membangun. Kita perlu mengembangkan sikap sabar, keunggulan yang dapat diandalkan, boleh bergaul asal dengan bergaul sehat, semangat gigih. Kita tetap belajar menjadi pemaaf, berhenti menjadi pembenci, tapi belajarlah memperbaiki diri kita. Banyak hal yang perlu kita perbaiki seumur hidup kita. Mari kita berdoa kepada Tuhan agar kita diberi rasa malu untuk berkecimpung di dalam dosa-dosa kita. Mari kita doakan para pemimpin kita, baik pemimpin negara, pemimpin di kantor, pemimpin di keluarga, agar mampu menjadi orang yang kuat, mengayomi. Kita tidak perlu berharap kepada orang lain, tapi kitalah yang perlu memperbaiki diri kita. Kita harus menjalani kehidupan dengan sesuai dengan kemampuan yang Tuhan berikan. Tentu kita tidak boleh memaksa diri. Jangan merasa lemah dengan segala kelemahan yang ada, tapi biarkan kita tunjukkan pada dunia kita bisa memperbaiki diri kita. Dengan tekad kita, dengan rasa syukur kita akan bisa bahagia untuk mengingat kebaikan Tuhan, mengalahkan masalah yang kita hadapi. Mari kita untuk sesungguhnya tidak hidup untuk hal duniawi, tapi kita hidup adalah untuk kebaikan Tuhan. Mari kita tidak hanya omong kosong di dalam menyatakan kebaikan. Mari kita tidak hanya sekedar ngobrol, tapi kita buktikan dengan kebaikan. Canda boleh, asal kita jangan membuat orang marah. Lucu boleh, asal jangan membuat orang menjadi tersinggung. Jangan bikin orang malu, jangan bikin orang gugup. Kita mari bertobat, setiap hari bertobat, menyesali dosa kita dan meminta kepada Tuhan untuk kita kuat meninggalkan dosa itu. Jangan bikin Tuhan cemburu, jangan bikin Tuhan marah, jangan bikin segala sesuatunya dengan rasa takut. Mari kita hadapi dengan keberanian, karena Tuhan beserta kita. Kita harus percaya diri, walaupun capek, walaupun lelah, walaupun kita sangat capek dengan masalah kita, tapi Tuhan tidak pernah lelah menolong kita selama kita berharap kepadanya. Kita bisa merasa tersinggung dan sakit hati kalau ada yang tega. Kita bisa merasa orang begitu teganya berjahat pada kita, tapi ampunilah semuanya. Jangan ikut sombong, jangan ikut congkak, jangan ikut angkuh, tapi kita harus belajar rendah hati dengan mengampuni orang bersalah kepada kita. Kita sebagai manusia bisa marah, kita bisa saja tidak setuju dengan orang lain yang kita lihat, tapi kita harus jujur, kita harus bertobat untuk tidak ikut-ikutan dengan hal-hal duniawi ini. Kita tetap harus melakukan amal kebaikan kita dengan segala sesuatu yang ada. Mari, apapun yang kita ketahui, biarlah kita tidak sombong. Apapun yang kita ketahui, kita bisa menjadi saksi. Biarlah kita menjadi apa adanya. Kita memikir dulu apa sesuatu yang mau kita nyatakan. Kita tidak boleh menjadi orang yang EGP atau yang tidak peduli orang lain. Kita bisa saja mengalami kesedihan, kita bisa saja mengalami hal-hal yang tidak kita inginkan, tapi serahkan hidup kepada Tuhan. Segala trauma masa lalu, segala masalah kegagalan, kita tidak boleh hidup di dalamnya. Kita tinggalkan itu dengan datang kepada Tuhan. Tuhan bisa menyembuhkan kita. Kita tidak perlu suka berdebat dengan orang bodoh, tapi kita harus benar-benar memiliki pendirian untuk hidup kita. Kita perlu benar-benar mencari informasi yang baik, yang benar. Semoga kita menjadi orang yang